Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaki Aditya, NIM 222032111000106, kelas B. Nomor 1, definisi pertanian menurut saya adalah kegiatan mengolah sumber daya alam hayati dari benih, proses tanam, panen, hingga pasca panen dengan tujuan tertentu. Nomor 2, subsektor yang ada di daerah saya. Untuk tanaman pangan, saya memilih komoditas padi. Yang kedua, perkebunan, saya memilih tembakau. Yang ketiga, peternakan, saya memilih peternakan ayam. Yang ketiga, hortikultural, saya memilih cabai. Yang ketiga, kehutanan, yakni getah pinus. Yang terakhir, perikanan, saya memilih budidaya lele. Nomor 3, sejarah singkat tentang pertanian di Indonesia. Sebelum ke Indonesia, saya akan menjelaskan tentang sejarah di pertanian di dunia, yakni berdasarkan sejarah praktik pertanian pertama kali, yaitu di daerah bulan sabit atau hilal subur pada masa Mesopotamia kurang lebih 8.000 tahun sebelum Masehi. Untuk daerah Indonesia sendiri, yakni Asia Tenggara, pada tahun 3000 kurang 3000 tahun sebelum Masehi telah menanam padi. Namun, pada masa itu masih menggunakan sistem nomaden, yakni berpindah-pindah tempat, yang sebelumnya mencari, meramu, dan berburu hewan dan tumbuhan. Namun saat nomaden, hal yang menyebabkan mereka berpindah adalah salah satunya adalah tanah yang kurang subur, sehingga membuat mereka berpindah. Untuk selanjutnya setelah nomaden, mulailah pertanian pada masa itu adalah menetap. Namun untuk hasilnya sendiri untuk keperluan pribadi. Sejak kerajaan Tarumanegara, mulailah ada kegiatan jual beli. Juga sejak zaman kerajaan Sriwijaya, ekspor padi sampai ke Madagaskar. Mulai dari kerajaan-kerajaan, mulailah bangsa Eropa datang ke Indonesia, melirik rempah-rempah yang ada. Pada tahun 1600-an, Belanda menguasai perdagangan rempah melalui VOC. Dan pada 1831 sampai 1870-an, Belanda menerapkan kultur stelsel, yakni tanam paksa, yakni menanam untuk pemerintahan Belanda. Setelah itu pada 1903 mulailah ada sekolah pertanian oleh pemerintahan Belanda. Setelah Belanda lengser dari Indonesia 1942 sampai 1945, Jepang masuk Indonesia. Pada kondisi ini justru memperburuk keadaan. Mulailah revolusi, yakni mulai ada teknologi pertanian baru, mulai dari pupuk dan bahan kimia lainnya. Setelah kemerdekaan, pertanian mulai ada kayak program pertanian untuk pembangunan di bidang pertanian. Yakni salah satunya adalah program Padi Sentral dan SSB, Gerakan Swasembada Beras. Setelah itu, Indonesia menerapkan revolusi hijau. Pada masa Orde Baru, mulailah adanya panca usaha. Dan pada 24 September 1960, Indonesia menetapkan negaranya sebagai negara agraris, yakni sebagian besar penduduknya adalah petani. Pada 1980 mulailah ekspor padi ke luar negeri. Dan sampai sekarang perkembangan teknologi mulai pesat, dan sampai sekarang mulai yang sebelumnya menggunakan energi manusia juga hewan, sekarang digantikan oleh energi mesin. Untuk nomor 4, yakni tantangan sektor pertanian. Untuk tantangan sendiri, secara umum ada 3, pemanfaatan lahan yang belum optimal, yang kedua adalah persaingan dan harga produk yang tidak stabil, yang ketiga adalah permodalan terbatas. Untuk studi kasus yang ada di daerah saya, yakni terdapat pada komoditas padi, tembakau, ayam, cabai, yakni persaingan dan harga produk yang tidak stabil. Sehingga pada kondisi ini membuat harga jual dari produk tersebut rendah. Setelah rendahnya penjualan, membuat permodalan pun terbatas. Nomor 5, faktor atau input produksi. Faktor atau input produksi adalah semua korbanan yang diberikan pada tanaman agar mampu tumbuh dan berkembang dan menghasilkan hasil yang memuaskan. Faktor ini yang menentukan besar kecilnya produksi yang diperoleh. Untuk komoditas tembakau, padi, cabai, dan pinus memiliki faktor produksi luas lahan, benih unggul, tenaga kerja, juga pestisida. Untuk ayam sendiri ada faktor produksi, anak ayam, pakan, vitamin, pemanasan, dan kematian. Untuk lele, faktor produksi, bibit, pelet, vitamin, dan suhu air.
Untuk yang keenam, kegiatan pasca panen. Kegiatan pasca panen dimulai dari saat panen hingga di tangan konsumen, meliputi pengolahan pasca panen, penyimpanan hingga mendistribusikan hasil panen atau olahan tersebut pada seluruh masyarakat. Untuk di sini saya mengambil komoditas cabai. Jadi waktu panen cabai sendiri itu tidak boleh setelah hujan. Untuk cara panennya, petik dengan tangkainya juga. Pisahkan antara cabai yang baik dengan cabai yang busuk. Hati-hati saat memetikan. Juga pakai sarung tangan. Setelah pemanenan, yakni penyimpanan sementara dilakukan kalau bisa di dekat lokasi panen, juga terhindar dari sinar matahari, bau yang menyengat, dan kandang ternak. Untuk pembersihan dapat dilakukan dengan air yang mengalir, juga penirisan. Tahap selanjutnya adalah sortasi. Setelah sortasi yakni pengemasan. Pengemasan harus diingat tidak terlalu padat. Untuk transportasi sendiri, jangan sampai berlebihan tumpukannya, jangan diinjak atau diduduki, dan jangan dilempar. Nomor 7. Kelembagaan pertanian. Lembaga adalah organisasi atau kaidah yang mengatur perilaku dan tindakan masyarakat, baik kegiatan sehari-hari maupun untuk mencapai tujuan tertentu. Kelembagaan pertanian sendiri adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan kehidupan dari bidang pertanian. Untuk kelembagaan pertanian yang ada di daerah saya yakni sistem bawon, yakni bagi hasil, lembaga bagi hasil khususnya di komoditas padi dan cabai, yakni untuk yang penanam dan yang pemilik lahan itu dibagi hasilnya. Untuk yang kedua adalah KUD atau Koperasi Unit Desa. Tapi untuk KUD di daerah saya sebagai distributor atau orang ketiga. Untuk nomor 8, apa yang saya lakukan sebagai generasi muda untuk sektor pertanian, yakni ini merupakan hal kecil yang saya lakukan. Namun saya akan bertekad melakukannya, yakni melakukan terobosan terbaru, menciptakan sebuah aplikasi atau semacamnya supaya hasil panen dari para petani bisa memiliki harga yang stabil, bukan naik turun. Mungkin sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.